Milan adalah simbol sejarah. Dari malam-malam megah di San Siro hingga final-final Liga Champions yang menegangkan, Milan tumbuh bukan hanya karena trofi, tapi karena nilai. Filosofi Milan bukan sekadar menang, tapi bagaimana menang dengan cara yang elegan. Dengan karakter, dengan martabat, dengan ketenangan seorang Maldini, semangat Gattuso, visi Pirlo, dan magis Kakak. Klub ini dibangun oleh mereka yang tahu arti kesetiaan, arti kerja keras, dan arti menjadi besar tanpa harus berisik. Namun seperti roda kehidupan, kejayaan pun pernah surut. Dan musim lalu, Milan berada di titik nadir. Tanpa trofi, tanpa Eropa, dan tanpa arah. Musim 2025/2026 bukan hanya tentang membangun ulang skuad, tapi tentang menyusun kembali identitas. Menyalakan ulang semangat Milanismo yang selama ini tertidur. Mereka tidak bermain di Eropa. Tidak ada sorotan, tidak ada jadwal padat. Yang ada hanyalah waktu, fokus, dan ruang untuk menciptakan kembali sebuah tim yang layak disebut. AC Milan menjadi satu di antara klub Italia yang paling aktif di jendela transfer musim panas. Maklum, Rossoneri kedatangan pelatih baru. Kini Massimiliano Allegri berada di belakang kemudi Milan dan langsung melakukan perombakan besar-besaran pada skuad. Musim 2025/2026 akan jadi babak baru bagi AC Milan. Musim lalu, Rossoneri gagal total di semua kompetisi. Mereka bahkan tidak mendapatkan satu pun tiket ke kompetisi Eropa. Tidak ada Liga Champions, tidak ada Liga Eropa, bahkan tidak ada Conference League. Hasil buruk itu langsung membuat manajemen Milan mengambil keputusan tegas, memecat Sergio Conceição dan menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru. Mengambil data dari Transfermarkt, sejauh ini Milan telah memboyong 2 pemain anyar pada musim panas 2025. Pertama, Milan menggait Samuel Ricci dari Torino. Diavolo Rosso menghabiskan 23 juta euro untuk membuat Torino memberikan lampu hijau. Kehadiran Ricci diharapkan meningkatkan kualitas lini tengah Milan. Ia dikenal sebagai satu di antara gelandang terbaik yang dimiliki Italia. Ricci merupakan pemain yang cerdas secara taktik, memiliki visi bermain tajam, dan dikenal sebagai pengatur ritme permainan yang solid. Ia juga piawai dalam distribusi bola dan menjadi konektor yang handal dari lini belakang ke lini serang. Dengan usia yang masih muda, Ricci digadang-gadang bisa menjadi jenderal lapangan tengah Milan di masa depan. Milan juga meresmikan kedatangan Luka Modric dengan status bebas transfer. Sebelumnya, pemain 39 tahun itu tidak diperpanjang kontraknya oleh Real Madrid. Milan mengikat Modric dengan durasi kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 musim. Kehadiran Modric bukan hanya menambah pengalaman di lini tengah, tetapi juga membawa mentalitas juara yang sangat dibutuhkan Milan. Meski sudah mendekati usia 40, Modric masih menunjukkan performa kelas dunia. Ia memiliki kemampuan membaca permainan yang luar biasa, visi umpan yang akurat, serta kontrol bola yang sulit ditandingi. Ia diproyeksikan menjadi mentor penting bagi para pemain muda Milan. Menariknya, sebelum bergabung dengan Milan, Modric sempat mendapatkan tawaran menggiurkan dari beberapa klub Timur Tengah. Ia dijanjikan gaji fantastis yang jauh lebih besar daripada yang ditawarkan Milan. Namun, sang maestro menolak kesempatan tersebut. Ia justru memilih bergabung dengan klub kesayangannya sejak kecil, AC Milan. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa kecintaan pada sepak bola dan impian masa kecil masih lebih kuat daripada godaan uang. Milan dikabarkan belum berhenti sampai di situ. Rossoneri masih ingin mendatangkan gelandang baru lainnya, dan tengah berupaya meyakinkan klub Brugge untuk menjual Ardon Jashari. Sementara itu, untuk urusan pemain yang keluar, Milan jauh lebih sibuk. Milan menjual Tijani Reinders ke Manchester City dengan biaya 55 juta euro. Keputusan itu mengundang kontroversi, karena Reinders adalah satu di antara pemain terbaik yang dimiliki Milan musim lalu. Selain itu, Milan juga melepas bek andalan mereka, Theo Hernandez, ke klub Arab Saudi Al Hilal dengan mahar 25 juta euro.
Penjualan Reinders memang menyakitkan, apalagi ke klub sebesar Manchester City. Tapi uang 55 juta euro yang masuk jelas bukan jumlah kecil. Itu bisa jadi kunci untuk membangun ulang tim dengan pemain-pemain yang lebih cocok dengan gaya main Allegri. Daripada bertahan pada satu nama besar, Milan memilih menambal banyak lubang. Mulai dari lini tengah yang lebih dinamis, lini belakang yang solid, hingga lini serang yang haus gol. Kehilangan Theo Hernandez juga cukup menyayat hati para fans. Bek kiri flamboyan itu menjadi ikon Milan dalam beberapa musim terakhir. Namun keputusan menjualnya ke Al Hilal bisa membuka peluang regenerasi. Ini adalah bagian dari proses transisi besar yang tengah dilakukan klub. Pada sisi lainnya, Milan juga kehilangan Pierre Kalulu secara permanen setelah Juventus mengaktifkan opsi penebusan senilai 14,3 juta euro. Milan juga menjual Marco Pellegrino ke Boca Juniors dengan nilai transfer 3,5 juta euro. Belum berhenti sampai di situ, Milan juga melepas 3 pemain senior sekaligus, Davide Calabria, Luka Jovic, dan Alessandro Florenzi. Ketiganya dilepas dengan status bebas transfer, karena kontraknya tidak diperpanjang manajemen klub. Musim depan, AC Milan akan menjalani kompetisi tanpa beban Eropa. Mungkin terdengar seperti kemunduran, tapi justru ini bisa jadi senjata rahasia mereka. Tanpa jadwal pada tengah pekan, Milan bisa fokus penuh di Serie A. Tidak ada rotasi berlebihan, tidak ada kelelahan karena perjalanan jauh, dan tidak ada tekanan dari kompetisi Eropa. Allegri punya waktu dan ruang untuk membangun kembali identitas permainan Milan secara total. Kedatangan Luka Modric bukan hanya tentang kualitas di atas lapangan, tapi juga tentang karakter dan mentalitas. Milan tak hanya membeli pemain, mereka membawa pemimpin. Modric adalah juara sejati, pemenang Ballon d'Or, legenda Real Madrid, finalis Piala Dunia. Sosok seperti ini bisa menulari mental juara kepada pemain muda Milan, termasuk Ricci. Masa depan Milan bukan ditentukan dalam satu jendela transfer saja, tapi musim panas 2025 ini jelas menjadi pondasi penting. Dengan Allegri yang lebih pragmatis, strategi transfer yang terukur, dan semangat kebangkitan setelah gagal total musim lalu, Milan punya semua syarat untuk kembali menakutkan. AC Milan bukanlah klub kemarin sore. Tim ini adalah raksasa Eropa sejati, dikenal dan dihormati di seluruh dunia. Dengan koleksi 7 gelar Liga Champions, Milan menyandang predikat sebagai Ratu Liga Champions setelah Real Madrid yang berada di posisi pertama dengan 15 trofi. Nama AC Milan identik dengan sejarah, kemewahan, dan malam-malam magis di kompetisi Eropa. Mereka bukan sekadar tim besar, tapi simbol kejayaan dan kebanggaan Italia di panggung internasional. Maka sangat disayangkan ketika musim depan, nama AC Milan tidak akan terdengar di stadion-stadion Eropa. Tidak ada anthem Liga Champions di San Siro. Tidak ada malam penuh gairah di Liga Eropa. Bahkan tak ada peluang tampil di Conference League. Buat klub lain mungkin ini biasa. Tapi buat Milan yang DNA-nya adalah juara, ini adalah situasi yang memalukan sekaligus menyakitkan. Namun dalam sejarahnya, Milan selalu punya satu kekuatan. Mereka tahu caranya bangkit. Musim 2025 per 2026 bukan soal tampil di banyak kompetisi, tapi soal menata ulang segalanya. Saat klub-klub lain sibuk mengejar banyak target, Milan hanya punya satu fokus, Serie A. Tanpa beban Eropa, Allegri dan anak asuhnya bisa mengerahkan seluruh energi untuk kembali merebut panggung domestik. Mereka bisa lebih fokus taktik, lebih sedikit rotasi, dan lebih konsisten membangun permainan inti. Tapi Milan tidak sekadar mengejar kemenangan. Mereka sedang menyusun ulang identitas. Langkah-langkah yang dilakukan di jendela transfer musim panas ini memang belum terlihat mencolok. Tapi semuanya terukur. Modric bukan hanya perekrutan, dia adalah simbol kebangkitan mental. Ricci bukan cuma gelandang muda, dia adalah proyek jangka panjang. Pemain-pemain senior yang dilepas bukan dibenci, tapi membuka jalan untuk era baru. Fans Milan tentu kecewa. Dan wajar, tapi mereka juga tahu, klub ini bukan kaleng-kaleng. Klub ini pernah menguasai Eropa, menginspirasi generasi,
dan membesarkan legenda-legenda seperti Maldini, Kakak, Nesta, Shevchenko, Pirlo, Inzaghi, hingga Gattuso. Dan sekarang, AC Milan sedang menyiapkan generasi berikutnya. Jangan nilai Milan dari apa yang mereka lakukan di awal musim panas. Lihatlah mereka saat jendela transfer ditutup. Lihat bagaimana mereka menyusun pondasi, membangun ulang skuad, dan menciptakan ruang untuk berkembang. Jalan kebangkitan mungkin terjal, tapi Milan tahu caranya menapaki jalur itu. Pelan-pelan tapi pasti.